Satu persatu industri manufaktur berguguran. Setelah PHK puluhan ribu buruh tekstil PT Sritex di Jawa Tengah, kini perusahaan asal negeri Tiongkok PT Yihong Novatex Indonesia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat melakukan PHK pada seluruh pekerja. Alasan perusahaan asal Tiongkok yang baru 2 tahun berinvestasi dengan mendirikan bangunan pabrik sablon sepatu di Kabupaten Cirebon tersebut akibat mengalami kerugian miliaran dampak dari aksi mogok kerja pada awal Maret 2025. Menurut salah seorang pekerja yang terkena PHK, dirinya sedih dengan keputusan pihak perusahaan yang melakukan PHK massal. Ia pun menyayangkan PHK massal karena alasan aksi demo selama 4 hari. Sementara warga mengaku kaget mendapatkan informasi bahwa anaknya yang baru bekerja 3 bulan terkena PHK massal. Dia berharap perusahaan asal negeri Tiongkok tersebut bisa kembali bangkit melaksanakan kegiatan usaha agar para pekerja yang saat ini terkena PHK massal bisa direkrut kembali sebagai pekerja. Sementara Kasih Trantib Kecamatan Astana Japura Kabupaten Cirebon Sutomo menegaskan setelah pihak Muspika melakukan pertemuan dengan pihak direksi PT Yihong terkait keputusan PHK massal dilakukan karena tidak ada pesanan dari buyer. Dari pengumuman yang ditandatangani Direktur PT Yihong Novatex Indonesia mengumumkan pada seluruh pekerja bahwa perusahaan memberitahukan maksud PHK terhitung sejak 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja pada awal Maret 2025. Bagi pekerja yang tidak mengajukan keberatan atas PHK tersebut, perusahaan akan memberikan uang kompensasi, pesangon, upah, dan THR pada 17 Maret 2025. Sedangkan pekerja yang mengajukan keberatan, maka uang kompensasi akan diberikan oleh perusahaan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini kasus yang benar-benar gua nggak habis pikir sih ya. Ribuan orang demo demi temennya yang di PHK ya. Ternyata ada yang bilang A, ada yang bilang B ya. Gua nggak tahu yang benar yang mana. Dan ternyata lagi nih, malah PT-nya yang tutup. 1126 karyawan di PHK, guys. Gua jadi ingat ya sama temen gua tuh orang Cina Medan ya. Dia punya prinsip kalau buka usaha dia bilang gini, gua nggak takut mati coy, gua takutnya rugi. Ada yang lagi viral nih, yang di PHK 1000 karyawan lebih dari PT Yihong yang di Cirebon. Kalau begini yang disalahkan apa? Presiden, pemerintah, atau karyawannya, atau perusahaannya? Karena lihat-lihat di berita sih mogok massal gitu. Ya menurut saya sih jangan kebanyakan nuntut deh. Terima aja dulu karena 2025 ini pekerjaan sangat sulit karena banyak calo, banyaknya investor takut karena banyak ormas-ormas. Aduh, turut berduka deh. Semangat buat kaum buruh. Oke. Ini kacau banget ya. Jika memang PT Yihong di Cirebon tutup usaha dan PHK 1126 pekerja dikarenakan para pekerjanya itu demo dan mogok kerja selama 3 atau 4 hari, maka ini perlu kita mengingat sebuah patah yang mengatakan bahwasanya jangan pernah meludahi sumur karena kamu minum dari sumur tersebut. Jangan pernah merusak kapal karena ketika kapal tenggelam, kamu juga ikut karam ya. Jangan pernah merusak citra perusahaan di mana kamu bekerja di situ. Karena seburuk apapun perusahaanmu, kamu makan dari situ. Nah, kalau memang dalam tanda kutip tutupnya perusahaan PT Yihong ini karena mereka demo atau mogok kerja, wah ini perlu dipertanyakan nih, niat mereka demo itu sebenarnya apa? Ya karena kalau udah seperti ini nggak ada yang bisa disalahkan gitu ya. Mereka hanya bisa mungkin bakal demo lagi nih, gimana caranya mereka bisa kembali bekerja. Nah makanya perlu banget gitu ya, kita itu sebagai orang jangan mudah terpengaruh atau terbawa arus. Orang lain demo, kita ikut demo. Orang lain apa, kita ikut apa. Jangan mudah terpengaruh ya, karena jadinya ya rugi satu rugi semua. Nah makanya perlu kita mempelajari ilmu-ilmu psikologi ya, agar kita justru tidak mudah terbawa arus dan bahkan bisa mempengaruhi orang lain.
kurang bersyukur apalagi sih nyari kerjaan sekarang itu susah banget guys. Nah ada salah satu perusahaan di Cirebon karyawannya itu di PHK sekitar 1100 berapa gitu ya. Nah mereka melakukan demo nih. Nah aspirasi mereka bukan diterima oleh perusahaan, namun mereka itu justru nggak bisa kerja lagi guys karena perusahaannya tutup. Ibaratnya lu jual gue beli. Nah itu yang dilakukan oleh perusahaannya sendiri. Dan itu perusahaan itu katanya itu mau pindah ke Vietnam guys. Jadi guys kalau misalkan zaman sekarang kalian masih diberi kesempatan untuk bekerja, itu kalian syukurin ya. Karena zaman sekarang itu nyari kerjaan itu nggak segampang yang lu pikirin. Ya dimana-mana sekarang itu susah nyari kerjaan, ekonomi lagi turun nih. Jadi bersyukur kalau misalkan lu dikasih kesempatan bekerja gitu. Jangan malen ngotot yang enggak, jangan marahkan yang enggak gitu. Nah mungkinnya sekarang lo udah di PHK tuh, perusahaannya tutup juga, lo mau ngapain sekarang? Nyari kerja susah kah? Jadi jangan nyusahin diri sendiri deh. Karena buruhnya mogok kerja selama 4 hari, akhirnya ini pabrik tutup untuk selamanya. Jadi guys, ini ada berita dari Garuda TV ya, buntut mogok kerja 4 hari, PT Yihong di Cirebon tutup usaha dan PHK 1126 pekerja. Jadi PT Yihong Novatex Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sablon sepatu. Nah dia menerima orderan dari perusahaan lain untuk dikerjakan di pabriknya dia. Pabrik ini baru berdiri 2 tahun guys. Nah pada awal Maret lalu, nih karyawannya atau para buru-burunya ini mogok kerja selama 4 hari. Mengakibatkan mereka mengalami keterlambatan pengiriman terhadap order-ordernya. Dan klien-klien mereka akhirnya mundur tidak mau order lagi di pabrik Yihong ini. Menurut pengakuan dari PT Yihong, mereka mengalami kerugian yang sangat besar sebagai akibat dari keterlambatan pengiriman dan pembatalan order dari pabrik. Dan manajemen mengambil keputusan untuk menutup pabrik untuk selamanya dengan mem-PHK 1126 pekerjanya. Jadi perusahaannya bukan pilot ya guys, dia tidak pilot, tapi dia benar-benar menutup pabriknya. Mungkin dia akan pindah ke tempat lain. Vietnam kali. Nah kalau pabrik-pabrik lain tutup karena banyak diperas oleh para ormas-ormas, nah kali ini ditutup karena karyawannya yang demo 4 hari. Kita nggak tahu ya apa masalah yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Kenapa perusahaan yang baru berusia 2 tahun ini tiba-tiba menutup operasinya? Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau dari berita yang beredar, kita ngambil kayak kesimpulan ya, apakah memang benar bikin usaha di Indonesia itu sebegitu tidak kondusifnya? Yang sudah pasti, ada 1126 pekerja yang nggak dapat penghasilan. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys. Lebih dari 1000 karyawan PT Yihong di PHK secara massal bro. Atas nama solidaritas, karyawan PT Yihong menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Cirebon. Ceritanya gini, ada 3 orang karyawan yang dipecat secara sepihak oleh perusahaan itu. Jadi secara spontan, karyawan yang di PHK ini mendapatkan aksi solidaritas dari karyawan PT Yihong yang lainnya. Tapi sayang, aksi demo ini bukannya malah menemukan titik terangnya bro, tapi malah memperburuk keadaannya. Pasalnya, PT Yihong resmi menutup usahanya dan mem-PHK 1126 pekerjanya secara massal. Jadi pesan dari aku, kalau kalian masih mau kerja, jangan ikutan demo. Kalau kira-kira udah nggak nyaman di tempat kerja, ajukan resign dan cari tempat lain. Oke, salam dari planet sebelah. Kalau rasaku itu tindakan yang nggak perlu dan tindakan, ya kan? Karena apa? Kalian ikut demo, kalian mogok kerja, yang dirugikan kalian sendiri boy. Kalau perusahaan, kira-kira dia rasa udah rugi, ditutupnya, bingung kalian. Makanya sebelum bertindak, kalian pikirkan apa konsekuensi dari tindakan kalian. Aku nggak membelai perusahaan, enggak, karena aku pun juga kerja di perusahaan. Tapi kalau kalian mau mengadakan aksi demo hanya gara-gara 3 orang yang dipecat, kalian itu nggak tahu dia tuh dipecat kenapa, mana tahu dia tuh ada salah di perusahaan itu. Tapi karena bentuk solidaritas, kalian bela-belain mereka dengan cara demo di depan kantor bupati. Kalau udah kalian dipecat kayak gini, siapa yang mau nanggung keluarga kalian bro? Itu karyawan yang dipecat 3 orang. Mintalah sama dia ya kan? Itu ajalah tanggapan aku. Segitu dululah informasi dari aku. Salam dari planet sebelah. Jangan emosi. Oke, sebagai sama buruh nih ya, buruh pabrik juga, meskipun beda, gue juga pernah kerja di garment.
meskipun sekarang gue di sepatu. Jadi bermula dari kurang lebih 3 karyawannya yang dipecat, habis itu mogok kerja 4 hari. Akhirnya perusahaan menetapkan 1.100 untuk di PHK. Jadi poinnya kayak gini sih, lo ngerti gak sih ekonomi global dimana sekarang Cina gede-gedean, apalagi untuk garment ya, masuk ke Indonesia dengan harga murah, kita persaingan harga dan yang lainnya. Terus habis itu orderan sekarang tuh nggak stabil. Lah, kalian lihat dari situ dulu atau enggak? Terus habis itu gara-gara dipecatnya 3 orang ini atas dasar apa, kalian itu tahu atau enggak? Terus dari hati kalian, wah nggak adil, akhirnya mogok kerja 4 hari, terus habis itu dipecat 1.100 sekian gitu. Terus kalian demo lagi. Jadi kayak ada aksi, ada reaksi. Sekali lagi untuk manusia, ada aksi, ada reaksi, dimana kita sebelum bertindak kita pikirkan dulu efek jangka panjangnya itu seperti apa. Ketika kalian sudah sanggup menerima efek jangka panjangnya, ya udah, oke. Tapi kalau enggak, pikir-pikir lagi deh. Jangan kalian mengandalkan emosi sekarang, habis itu nyesel. Nah kalau udah nyesel, bisa balik lagi? Nggak bisa. Sama halnya kayak di dunia kalian sudah melakukan dosa, habis itu di akhirat mau diadili, terus kalian minta lagi, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya nggak bisa. Mau kayak mana? Udah telanjur gitu. Bahkan mungkin PT Yihongnya bilang kayak, oh ini kesempatan, karena memang kita sudah mempertahankan, sudah berjuang, tapi mereka seperti ini, ya udah selesai. Ya gitu bisa juga. Jadi kalian sebelum pengen dimengertilah kondisi dulu.